Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita melanjutkan ayat yang terakhir kemarin, ayat 179 ya. Berarti sekarang ayat 180. Nah, silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyati lil Ya, walidayni yang tarok apa? Khaironil itu ada nama. in taraka khairal Ini ada namanya Pak. Afwan Pak. Jadi bacanya ya taraka khaironil wasiyatu gitu. in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian jika telah hadir kepada salah satu dari kalian kematian, maka jika dia meninggalkan harta, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya dengan baik. Hakon alal mutakin itu adalah hak atas orang-orang yang bertakwa. Kutiba fi'il madhi majhul, alaikum jar majrur, idza dzaraf hadara fi'il madhi, ahadukum adalah fa'il dari pada ahadukum adalah fa'il ya. Fa'il dari hadara. Dari hadara. Itu maf'ul bi. Ahadukum adalah maf'ul bi, ya. Ahadukum itu fa'il maf'ul bi. Al mautu sebagai fa'il daripada hadara. In itu harfu syarat. Taraka fi'il madhi. Fa'ilnya domir huwa. Khairon sebagai maf'ul bi-nya. Al-wasiyatu adalah naibul fa'il daripada kutiba tadi. Lil walidaini jar majrur wa harfu khatfin wal akrobina ma'tufnya ke walidaini bil ma'ruf jar majrur hakon ini hal Ustaz ya. Naam. Alal muttaqin jar majrur. Tafsirnya daraballahu alaikum idza hadara ahadakum. Yang ini farad. Ini farad bukan doroba. Pak faradu alaikum in idza hadara ahadakum idza hadara ahadukum alamatul idza hadara ahadakum. Oh, maf'ul bi. Idza hadara ahadakum alamatul mauti wa muqaddimatuhu in taraka malan alwasiyatu bijajai minal malihi Bijuz'in min malihi. bijuz'in min malihi lil walidaini wal aqrabina ma'amuraati al-adli falayadu fakiru wa yuwasi
wa yusi lil ghani wa yusi lil ghani wala taja wala yataja wala yutaj wala yatajawazu as-sulusu wala yatajawazu asulasu as-sulusu asulusu wadalika haku sabitun sabitun ya'malu bihi ahlul taqwa ahli alladzina taqwa alladzina yu 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 yukhafun yukhafunallaha wa kana nah hadza wa yukhafun hadza qabla nuzulu ayatil qabla nuzuli Pak qabla nuzuli kan wa setelah hadza qabla nuzuli ayatil mawarisi ya mawarisi allati haddadillahi haddadallahu fiha hadadallahu fiha nasibu kulli Pak wa nasiba kulli warisin nasiba kulli warisin ya nasiba kulli warisin diwajibkan Allah mewajibkan atas kalian jika telah datang kepada salah satu dari kalian alamat kematian atau mukodimu. Ya, mukadimah itu ya pendahulu-pendahulunya. Pendahulu-pendahulunya, jika seseorang meninggalkan harta, maka berwasiatlah dengan memberikan hartanya kepada kedua orang tua dan kerabatnya, dengan menjaga keadilan. Fala yad'u fakirun, maka janganlah orang fakir ya memanggil, Ustaz ya. Nah. Fala janganlah orang fakir memanggil untuk memberi wasiat kepada orang yang terus dan janganlah menambah sepertiga, dan itu adalah hak dari orang-orang yang ahli takwa. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Dan itu adalah sebelum turunnya ayat-ayat tentang waris. Yang Allah telah menetapkan di dalamnya bagian dari setiap waris. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila kematian mendatangi kalian, maksudnya apabila tanda-tanda kematian mendatangi kalian. Ya misalnya sakit yang sangat parah. In taraka khairanil wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jika dia meninggalkan khairan sini adalah harta ya. Yaitu diwajibkan berwasiat kepada kedua orang tua dan juga kepada karib kerabat ya, saudara-saudara bil ma'ruf ya, dengan baik. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketentuan tentang wasiat menjelang kematian ini sebelum turunnya ayat tentang warisan. Ya, jadi sebelum ada ayat tentang warisan, maka setiap orang muslim itu diwajibkan memberikan wasiat apabila dia punya harta. Namun setelah turun ayat tentang waris, ya, setelah turun ayat tentang warisan, maka ya ketentuannya mengikuti ketentuan warisan, di mana wasiat itu
hanya boleh maksimal sepertiga dari harta yang dia miliki. Jadi, kalau seseorang misalnya menjelang kematiannya mengatakan, saya serahkan ya setengah hartaku untuk si fulan, maka ini tidak diterima, ya, tidak diterima, ya, karena maksimalnya sepertiga. Jadi kalaupun misalnya wasiatnya setengah, nanti pelaksanaannya maksimal sepertiga hartanya. Ini ketentuan yang baru ya setelah adanya hukum waris, maka wasiat itu maksimalnya adalah sepertiga. Beda halnya kalau dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kalau misalnya dalam keadaan sehat, seseorang punya harta misalnya 10 miliar, kemudian dia katakan 5 miliar ini tolong kasih ke fulan, yang bukan anaknya, bukan saudaranya, tapi bisa teman baiknya. Ya, maka ini namanya hadiah, kalau masih hidup. Ini namanya hadiah. Begitupun kalau misalnya dia membagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya, selagi dia sehat walafiat, maka ini namanya hibah. Ya. Pemberian dari orang tua kepada anak. Dan ini tidak harus mengikuti ketentuan waris. Karena ini ya, terserah yang punya harta, mau dikasih ya anak yang A, sekian, misalnya dia punya tanah 1 hektar, dia berikan yang pertama misalnya 5.000, yang kedua 3.000, yang ketiga 2.000, ini nggak masalah, karena kalau masih hidup itu belum ada aturannya. Tapi kalau menjadi harta warisan, ya ini baru wajib mengikuti ketentuan waris dalam Islam. Ya. Nah, lanjut. Ya, Ibu Dahyalis. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman baddalahu ba'daha sami'ahu Bukan ba'daha. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Maka siapa yang mengubahnya setelah ia mendengar, maka sesungguhnya dosa atasnya, yaitu atas orang-orang yang merubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Fa harfu istisnaf man mubtada badala fi'il madin. Nah. Badalahu maf'ulun bihi. Failnya keman ya. Failnya keman. Hu maf'ul bi. Ba'da zorof. Ma mudafun ilaihi. Sami'a fi'lun madin. Al-ha'u maf'ulun bihi. Sami'a failnya kembali keman. Fa harfu atfin. Innama harfu, bukan harfu, ada tuh hasrin. Ada tuh hasrin, ismu mubtada ya Ustaz ya? Nah. Ismu mubtada, al-ha'u mudhafun ilaihi, al-lazina jar majrur, yubaddilu fi'lun mudhari, al-waw sebagai fa'il, yubadiluna ya. Al-ha'u sebagai maf'ulun bihi. Tadi jar majrurnya sebagai khobar ya. Oh, bukan yubadilu Ustaz ya. Al-lazina khobarnya. Ya kan makna maka dosanya itu atas orang yang menggantinya, kan berarti al-ladzi yubadiluna ini sebagai khobarnya. Al-lazina sebagai khobar dari mubtada. Inna harfu taukid, Allah harfu jalalah sebagai isim inna, sami'un khobar inna, alimun khobar inna. Baik, tafsirnya. Faman ghayyaru wasiyatal maitu ba'dama sami'aha.
Faman ghaira wasiyatal mayyiti. Oh. Waman Ada ghairu. lain. Ada wawunya Ustaz ya? Mana wawunya? Nggak ada ya? Nggak ada. Waman Faman ghairu. ghaira wasiyata al mayyiti. Ada wawunya Ustaz, sudah ghairu ada wawunya apa ghairu? Ghairu. Waman ghairu. Ghaira wasiyata. Ini wawunya wasiat. Oh, wasiat. Waman ghairu wasiyatal maita. Maiti bentuk pilih. Wasiyatal maiti ba'dama sami'aha minhu qabla mautihi fa inna zamba ya saya Yang nama zambu kan mubtada dia. fa inna zambu ala man ghayyara wa baddala innallaha sami'un law li wasiyatikum wa aqwalikum alaihim bima Alimun alimun bima tukhfi sudurukum. bima tukhfi sudurikum. Tukhfi sudurukum yang benar. Bima tukhfi sudurikum. Sudurukum. Fa'il dia. Sudurukum. Minal mailah Ustaz. Minal maili. Iya, kan huruf jar. Minal maili ilal haqqi wal adli au jawri Awil jawri wal haifi wasajazikum ala dzalik wasayujazikum ala dzalika. Wasayujazikum wasayujazikum ala dzalik. Maka siapa yang mengubah wasiat si mayit setelah dia mendengar sesudah kematiannya, sesungguhnya hanyalah dosa atas orang yang merubah dan menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar atas wasiat kalian atau perkataan kalian. Alimun, Maha mengetahui mana? Mengetahui dengan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Maha mengetahui apa yang disembunyikan di hati-hati kalian dari kecenderungan kepada kebenaran dan keadilan atau ketidakadilan lainnya yang sewenang-wenang. Maka kelak Allah akan membalas atas perbuatan kalian yang demikian. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Maka siapa saja yang mengganti wasiat tersebut setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya itu benar-benar atas orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang itu amanah. Ketika seseorang telah berwasiat kepadanya untuk melakukan sesuatu, maka orang yang mendengar wasiat tersebut wajib melaksanakannya. Dan tidak boleh mengubah atau merubah isi wasiatnya hanya demi menguntungkan hawa nafsunya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam agama yang adil, menjunjung tinggi keadilan, bahwa setiap orang itu harus melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sehingga bagi orang yang mengubah wasiat, tidak amanah, mengganti wasiat seseorang, maka ingatlah bahwasanya Allah mendengar semua ucapan dan Maha mengetahui semua perbuatan manusia, dan Allah akan membalas perbuatan manusia
sesuai dengan perbuatannya. Dan ini berlaku untuk semua hal ya. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, sehingga kita seorang muslim harusnya waspada, yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita senantiasa berupaya menjaga diri kita ya agar tidak tergelincir dalam dosa dan maksiat. Karena kita menghadirkan perasaan ya muraqabah. Perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Nah, kita lanjutkan. Ayo Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ayat 182 kan saja. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Maka barang siapa yang khawatir dari musin itu yang mewasiatkan saja. Ya, dari yang mewasiatkan ini melakukan janafan itu melakukan perubahan ya saja. Janafan itu berat sebelah. Oh, berat sebelah. Janafan. Oh, berat sebelah. Au isnan atau berbuat dosa. Fa aslaha bainahum, maka perbaikilah di antara mereka. Maksudnya perbaiki hubungan kalau tadi. Fala isma alaih, maka tidak ada maksudnya mendamaikan. Oh, mendamaikan. Maka damaikanlah di antara mereka, maka fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa harfu istinaf man sebagai mubtada. Kemudian khafa ini fi'lun madhi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa ya'udu ala man ya sudah. Ya'udu ala man, kemudian mim musin jar wa majrur, janafan berarti hal ya sudah. Hal. Au harfu atfin isman. Itu bukan waw ya, aw ya. Iya, aw. Tadi bilangnya Antum bilangnya waw. Oh, au harfu atfin isman ma'tufun ala janafan. Kemudian dulu tadi antum bilang janafan apa? Hal bukan Ustaz? Kan ini kan sebenarnya kalau kita mau rutin faman khafa janafan min musin ya. Jadi dia maf'ul bihnya. Khafa. Oh ya. Khafa itu berarti fi'il muta'addi saja. Iya, fi'il madhi. Misalnya kita mengatakan akhafullah, itu kan artinya oh iya ya. takut kepada Allah. Janafan kemudian isman ma'tufun ala janafan fa harfu istinaf aslah. Tadi khobarnya yang khafa itu saja. Khobarnya man. Mana? Khafa min musin. Jumlahnya dari Antum lagi nyari apa sih? Khobar Ustaz. Khobar dari man. Ini kan fasla bainahum kan? Oh iya. Tadi dulu. Faman khafa misalnya al-islam fasla bainahum. Oh, fal ismalai ya. Ini fal ismalai karena sempurnanya di situ kan? Iya.
Kalau fasla bainahum itu masih mengikuti. Kalau isma alaihi baru sempurna kalimatnya. Ayo lanjut. Harfu isti'naf aslaha fi'lun madi. Nah, Kemudian fa'ilnya man. kembali ke man ya. Nah, Kembali ke man bainahum baina zarf makan hum mudhafun ilaihi fa harfu isti'naf la harfu nafiyatun lil jinsi isimnya la, kemudian alai jar majrur sebagai khabarnya la. nah. Kemudian tadi khabarnya man fala isma alai. Kemudian inna harfu nasbin harfu taukidin wa nasbin, Allah lafzul jalalah isim inna, ghafurun khabarnya inna, rahimun na'tun lil ghafur. Bukan natun, khobar lagi. Ingat ya, karena memang kaidahnya sifat nggak bisa menjadi sifat bagi sifat kan. Nah. Gitu. Jadi khobar lagi sini. 6. Baik, baca tafsir. Faman alima min musin mailan ya. Musin mailan anil haqqi fi wasiyatihi ala sabilil khata'i awil amadi fanassaha al-musiya waqtal wasiyati bima huwa al-a'dalu fa in lam yahsil lahu apa sih? Fa in lam yahsul bukan yahsil. Oh yahsul. Fa in lam yahsul lahu dzalika fa aslah ya. Fa aslaha. Oh iya film. Fa aslaha bainal atrafi bi taghyiril wasiyati. Li tawaqqufi syari'ati. Itu kayaknya litawafuqi asy-syari'ati. Oh ya, litawafuqi syari'ati fala dzanba alaihi fi hadzal islahi innallaha ghafurun li'ibadihi rahimun bihim. Nah. Maka barang siapa yang mengetahui dari yang mewasiatkan itu mailan itu yang tadi saya mailan itu penyimpangan ya, penyimpangan dari kebenaran dalam wasiatnya dengan cara al-khata ya salah, awil amadi atau amadi itu apa sih? Sengaja. Oh, sengaja. Tidak sengaja maupun atau sengaja. Kemudian maka nasoha itu sucikan. Menasihati. Oh, menasihati. Maka nasihatilah yang manusia itu yang mewasiatkan mewasiatkan waqtal wasiyati ketika mewasiatkan dengan bima huwa al-a'dalu dengan apa-apa yang lebih adil, lebih sempurna. Maka jika tidak tidak tercapai lahu zalika jika tidak tercapai dengannya fa aslaha bainal atrafi maka damaikanlah di antara di antara pihak tersebut ya tadi dengan mengganti wasiatnya untuk menyesuaikan syariat. Ya, syariat, maka tidak ada dosa atasnya dalam perdamaian ini.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada hamba-hambanya dan Maha Penyayang dengan mereka, kepada mereka. Nah, baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isma fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang takut ya kalau pemberi wasiatnya berat sebelah atau melakukan dosa, maka hendaknya mendamaikan antara mereka, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha pemurah. Jadi kalau misalnya seseorang yang diberikan wasiat oleh yang memberikan wasiat merasa bahwasanya wasiat yang dilakukan oleh sang pemberi wasiat ini keliru, ya baik kelirunya karena memang dia tidak tahu atau karena sengaja, maka hendaknya yang mendengarkan wasiat itu mengoreksi wasiatnya ketika dia menyampaikan wasiatnya. Misalnya, ya dia berwasiat agar tanah yang di sebelah mana diserahkan kepada fulan. Padahal dia tahu bahwasanya tanah itu bukan tanah dia, maka dikoreksi. Maka yang semacam ini tidak termasuk dalam ayat mengganti wasiat, ya. Karena tujuannya justru untuk meluruskan yang tidak benar agar menjadi benar. Agar ya wasiat itu sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk keadilan. Jadi kalau misalnya yang mendengarkan wasiat mengoreksi ya apa yang diwasiatkan, maka ini tidak termasuk dalam ayat ya faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, ya. Ayat sebelumnya yang menjelaskan larangan mengganti wasiat. Kalau tujuannya untuk mengoreksi atau meluruskan wasiat yang keliru, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Umi Ida, ya. Silakan Umi Ida. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya harfu nida, ayu, munada, alha'u, alha, harfu tanbih, alladhi badal bagi ayu, amanu fi'lun madi, al-waw sebagai fa'ilnya, kutiba fi'il madi lil majhul, alaikum jar majrur, asyamu sebagai naibul fa'il, kama jar majrur, kutiba fi'il madi lil majhul, alal ladzina jar majrur, min qablikum, min qabli jar majrur, kum sebagai mudhofun ilaih, la'alla harfu tarji ya Ustaz ya? Taroji, harfu taroji, beramal sebagai amal, seperti amalan inna, kemudian kum sebagai isim la'alla, tatakuna ini fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari, ya, fi'lun mudhari, al-waw sebagai fa'ilnya, sebagai khobar dari la'alla. Baik. Tafsirnya
Ya ayyuhalladzina saddaqullaha rasulahu wa amilu bi syar'ihi faradallahu alaikumus siyama kama faradahu ala umami qablakum la'allakum Alal umami. ya alal umami qablakum la'allakum tattaquna rabbakum fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wa qabatan bi ta'atihi wa ibadatihi wahdahu. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan beramal dengan syariatnya, Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Tuhan, kepada Rob kalian. Lalu kalian berbuat fataj'alu maka ya Ustaz ya. Maka kalian berbuat di antara kalian lakukanlah lakukanlah. Tajalnya itu menjadikan. Oh, menjadikan apa? Lalu menjadikan di antara kalian dan di antara orang-orang yang bermaksiat sebagai suatu perlindungan dalam ketaatan dan dalam beribadah hanya kepada Allah semata. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. Naam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini merupakan ayat sebagai dasar hukum diwajibkannya puasa Ramadan kepada orang-orang Islam. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi faradallahu alaikumus siyama kama faradahu alal umami qablakum. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan syariat puasa kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaquna rabbakum, agar kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Jadi tujuan dari disyariatkannya berpuasa kepada kaum muslimin agar kaum muslimin ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara faidah atau manfaat berpuasa agar seseorang yang melakukan syariat puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa bisa begitu? Karena fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan bi ta'atihi wa ibadatihi wahdah. Ya, karena kalian menjadikan antara kalian dengan maksiat adanya benteng, adanya pelindung, sehingga kalian menjaga diri kalian dari melakukan maksiat. Gimana caranya agar kita punya benteng yang bisa melindungi kita dari maksiat? Bi ta'atihi wa ibadatihi wahdah, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah saja. Kenapa begitu? Karena dalam keyakinan seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah, ya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Bagaimana cara kita menambahkan iman? Lalu bagaimana bisa iman berkurang? Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan seseorang itu bisa bertambah seiring dengan ketaatan yang dia lakukan. Jadi kalau kita mau ya keimanan kita bertambah terus, maka kita harus melakukan ketaatan.
Sementara kalau seseorang melakukan kemaksiatan, maka keimanannya akan berkurang. Ya. Jadi Ahlussunnah itu pertengahan antara Khawarij yang mengatakan ya orang yang meninggalkan syariat maka langsung kafir. Ini terlalu berlebihan. Kemudian kita juga pertengahan ya dibandingkan Murji'ah yang mengatakan bahwasanya maksiat itu sama sekali tidak mempengaruhi keimanan. Jadi orang mau berzina, mau mencuri, ya selagi iman dalam dadanya ya masih ada, maka sama sekali tidak mempengaruhi keimanannya. Ini dua pendapat keliru, ya. Karena bagi seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah harus bersifat wasatiyah, bersifat pertengahan. Ya, kita tidak mengatakan bahwasanya dosa itu akan mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, ini namanya berlebihan. Tidak pula meremehkan dengan mengatakan bahwasanya dosa itu sama sekali tidak berpengaruh dengan ketaatan, ya, dengan keimanan. Maka yang benar yang wajib kita yakini bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, kalau seseorang ingin menjaga keimanannya, maka harus dijaga dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Salah satunya adalah berpuasa ini. Makanya ayat tentang puasa ditutup dengan la'allakum tattaqun. Hasil dari puasa itu menjadikan seorang itu sebagai orang yang bertakwa. Ya. Nah, kita lanjutkan. Panjang ya, Masya Allah. Baik. Ini ada peserta baru, mau coba baca nggak ya? Pak David Erlangga. Boleh Ustaz. Ya, Fadal, antum udah bisa? Insya Allah. Ya, taib, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Terus i'rabnya ayyaman itu dzarab, ma'dudat itu mudhaf ilaih, fa itu huruf istinaf. Ma'dudat ini bukan mudhaf ilaih ya? Oh bukan. Naat ya? Oh naat. Oh, iya, ma'dudat itu naat. Fa itu huruf istinaf atau ibtida. Man itu sebagai mutada atau isim syarat. Isim syarat mubtada 6. Isim syarat mubtada karena khobarnya isimnya enggak, belum. Khobarnya belum ketemu Pak nanti di belakang. Karena ini fi'il madhi nakis. Oh, fi'il madhi. Karena fi'il madhi berarti nakis apa taman? Fi'il madhi nakis, nanti isimnya keman. Isimnya keman, minkum jar majrur, maridon itu khobar, au itu harfu atfin, ala itu ala safarin itu jar majrur, fa itu jawab syarat, iddatun itu khobarnya, min ayyamin itu jar majrur, ukhor itu naat. Oh naat. Kan dari hari-hari yang lain kan, berarti ukhor ini naat ke ayyamin. Kalau kenapa dia fathah? Karena dia ghairu munsharif. Wa itu harfu atfin, alal ladzina itu jar majrur, yutikuna itu fi'il mudhari, fa'ilna waw, hunya itu maf'ul bi, fidyatun itu naat itu saja. Fidyat sebentar. Faidatun. Oh, ini apa namanya? Khobar. Jadi khobar. ini apa khobar dari asalnya fa'alaihi iddatun. Kan gitu kan? Maka wajib atasnya melakukan iddah. Bapak lagi mana sih? Fidyah atau iddah? Fidyah Ustaz.
Fidyatun Oh. ta'amun. Tadi kalau iddah antum gimana ngirapnya? Iddah tadi. Sebagai apa? Oh ini sebagai khobar Ustaz. Iya, jadi khobarnya bukan dari man ya, tapi iddah itu khobarnya dari asalnya fa'alaihi iddatun. Nanti apa namanya jumlah ismiyah dari faidatun min ayyamin ukhar baru jadi khobarnya man. Ya. Oh iya. Kemudian ala ladina yutiquna fidyatun. Nah, ala ladina ini jar majrur sebagai khobar muqaddam. Ini Oh kan iya. artinya gini kan? Dan atas orang yang mampu wajib fidyah. Nah, berarti fidyah di sini sebagai mubtada muakhar ya, kayak Mubtada muakhar. Ta'amu itu berarti naat Ustaz. bukan. Emang fidyah yang makanan enggak gitu kan? Oh enggak. Kan kalau akan artinya yang kan. Tapi itu kan bukan yang, tapi fidyahnya berupa gitu kan? Oh iya Ustaz. Berupa memberi makan miskin. Berarti apa tuh kalau mana kayak gitu apa? Dia mudah. Badal ya. Oh, Jadi badal, fidyahnya itu berupa memberi makan. Maka to'amu adalah badal. Badal miskin ini tuh mudhaf ilaih. Fa itu huruf isti'naf, man itu tadi isim syarat mubtada atau wa'a fi'il madi sebagai fi'il syaratnya. Khairon itu dia maf'ul bih. Fa itu jawab syaratnya, huwa khobar. Huwa khobarnya, wa khairullah itu khobarnya. Nah. Wa itu harfu atfin, an itu adatun nasab. Ya. Harfu jangan ada tuh, harfu aja. Ya, harfun nasab. Tasumu itu fi'il mudhari. Tapi kalau dalam ayat ini, an ini adalah harfu masdarin wa nasbin. Nanti dia sebagai mubtada soalnya. Masdariyah dari antasumu sebagai mubtada. Masdar muawwal Ustaz. Betul, masdar muawwal. An berarti tasumu fi'il apa? Fi'il mudhari untuk khairul lakum. Khobarnya. Oh iya, khobarnya. Khairul khobarnya. Ini tuh itu harfun syarat. Ya, nah. Kuntum. Kuntum itu apa? Fi'il sama fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis sama tumnya itu khobarnya. Ta'lamun fi'il mudhari. Ta'lamun fi'il mudhari, wawunya ya. fa'ilnya. Oh iya, terus fa'il. Jumlah dari ta'lamun sebagai khobarnya kana ya. Nah. Yuk. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, faradallahu alaikum siyama ayyaman maklumatil udud adadi. Assalamualaikum siyama ayyamin maklumatil adadi. Siyama ayyamin maklumatil adadi wahya ayyamu syahri Ramadan. Faman kana minkum maridon yasukku alaihi sauma au musafiran falahu. Sauma ya benar. Dari fa'ilnya. Au musafiran falahu an yuftira. Wa alaihi siyamun adada min ayyamin ukhara biqadaril lati uftiru fiha. Aftara. Biqadaril lati aftara fiha. Wa alal ladzina yutakallifuna siyama wa yasukku alaihim masyaqqatan ghairu muhtamalatin kasaihil kabiri. Wal maridu alladzi la yurja syafa'uhu fidyatun an kulli yaumin Syifa'uhu. Apa? Syifa'uhu. Oh ya, syifa'uhu. Fidyatun an kulli yaumin yuftiruhu wa hiya ta'amun muhtajin la yamliku ma yakfihi
wa yasuddu hajatahu. Faman zada fi qadaril fidyati tabarru'an minhu fahuwa khairul lahu wa siyamukum khairul lakum ma'a tahammulil masyaqqati ya ma'a tahammulil masyaqqati min ita'il fidyati in kuntum ta'lamunal fadla azima lisawmi indallahi ta'ala. Diartikan Ustaz. Nah. Allah mewajibkan berpuasa di hari-hari yang maklumat yang tertentu ya Ustaz. Iya, tertentu di beberapa hari tertentu, dan dia adalah hari-hari di bulan Ramadan. Maka barang siapa dari kalian yang sakit, yang kesulitan, yang kesulitan, yasukku alaihi saumu, yang kesulitan berpuasa, atau musafir, maka baginya boleh berbuka. Wa alaihi siyamu, dan baginya dan wajib atasnya, dan wajib atasnya berpuasa di hari-hari lain. Bi qadari Allah, ya dengan kadar yang sesuai dengan saat dia berbuka. Iya, dengan sesuai dengan hari berapa hari dia berbuka pada bulan Ramadan gitu. Terus dan bagi orang-orang yang keberatan apa? Iya, yang merasa berat berpuasa. Merasa berat berpuasa dan kesulitan untuk baginya, masyaqqatun, kesulitan yang benar-benar kesulitan. Maksudnya kesulitan yang tidak mungkin hilang, Ghair Muhtamal itu kesulitan yang tidak mungkin hilang ya. Tidak mungkin hilang, seperti orang tua ya, Ustaz. Dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, fidyah di setiap hari, di setiap hari ia berbuka, dan ia atau makanan, dan dia itu memberi makan orang yang membutuhkan. Memberi makan orang yang membutuhkan, sesuai dengan yang tidak memiliki apa yang mencukupi dan menutup kebutuhannya. Barang siapa yang menambah kadar fidyahnya dalam rangka tabaruan darinya, maka dia lebih baik. Maka wa siyamukum khairul lakum, dan berpuasa lebih baik untuknya. Bersamaan dengan adanya masyaqqah, kesulitan. Bersama dengan adanya masyaqqah, kesulitan. Untuk minta fidyah, untuk memberikan fidyah. Memberikan fidyah gitu. In kuntum tak. Seandainya kau mengetahui keutamaan yang besar dari orang berpuasa di sisi Allah Ta'ala. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi diwajibkan sekalian berpuasa ayyam ma'dudat pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari-hari di bulan Ramadan. Maka siapa saja yang sakit di antara kalian atau sedang bepergian, maka hendaknya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Maksudnya di luar bulan Ramadan. Jadi misalnya kalau seseorang selama bulan Ramadan ya dia sakit
atau dia bepergian, maka dia boleh tidak berpuasa pada hari-hari tersebut. Namun wajib baginya untuk mengganti puasanya di hari yang lain, ya. Jadi bisa dimulai dari bulan Syawal sampai Sya'ban, ya, sebelum Ramadan tahun berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang yang mampu itu memberi makan, ya, fidyah berupa memberi makan miskin, ya. Fama tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang bisa menambah kebaikan, fahuwa khairul lah. Artinya yang wajib atas seseorang untuk membayar fidyah itu adalah memberi makan seorang miskin. Yaitu orang yang, siapa orang yang miskin? Tadi disebutkan orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi atau menutup kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi dia punya uang, cuma uangnya itu nggak cukup untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Dan kalau kita melebihkan dari, ya, porsi satu orang, misalnya sebetulnya yang ditinggalkan adalah 1 hari, tapi kita berikan makanan untuk 2 orang, maka ini lebih utama, ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa bagi kalian itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Jadi di sini mengandung banyak hukum-hukum. Yang pertama, hukum asalnya puasa itu adalah wajib. Namun bagi orang yang sakit atau, ya, bepergian di bulan Ramadan, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Kemudian bagi orang yang sudah uzur, ya, yang nggak mampu lagi, seperti orang tua yang memang nggak akan bisa lagi berpuasa, kemudian orang yang sakit-sakitan yang memang, ya, kata dokter ini sulit untuk sembuh, maka tidak wajib berpuasa, tapi wajib fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan kepada orang miskin 1 hari 1 porsi. Jadi kalau misalnya, ya, kita punya kakek sudah tua renta yang nggak mungkin lagi berpuasa, kan otomatis nggak akan berpuasa selama 29 atau 30 hari. Maka yang wajib dilakukan adalah membayar fidyah. Artinya kalau Ramadannya 29 hari, ya berarti dia memberi makan 29 orang miskin. Baik dicicil sehari satu, atau sekali makan diundang 29 orang, atau sehari 3 kali, ya. Jadi 1 orang yang sama kita tanggung makannya pagi, siang, sore sampai cukup 29 kali makan. Ini yang wajib. Adapun kalau mau dilebihkan, ya, melebihi dari 1 porsi untuk 1 hari, maka tentu ini lebih baik, ya, karena nanti ada pahala sedekah di situ, ya. Nah, tapi mungkin sampai di sini dulu, ya, karena materi yang selanjutnya ini agak panjang, ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu Dahyalis tadi bertanya, wasiat yang sepertiga itu samakah dengan nilai sedekah si mayit, ya, Ustaz? Iya, wasiat itu hukumnya sama dengan sedekah, ya. Dan memang wasiat ini maksimalnya itu 1/3 dari harta yang dimiliki oleh si mayit. Artinya kalau seseorang menjelang kematiannya dia katakan setengah hartaku untuk si fulan, ya, baik itu anaknya ataupun misalnya temannya, maka nggak boleh diserahkan setengah. Maksimal 1/3, ya. Maksimal 1/3 ini udah ketentuan syariat setelah turunnya ayat tentang hukum warisan, ya. Karena memang ayat ini turunnya sebelum ada hukum warisan, sehingga sebelumnya itu, ya, bebas-bebas aja. Mau dikatakan seluruhnya untuk si fulan, setengah untuk si fulan, ini boleh. Tapi setelah turun ayat tentang warisan, maka berubah hukumnya, di mana wasiat yang asalnya bebas dibatasi menjadi hanya 1/3 maksimal dari harta si mayit. Ya, memang, ya, kalau seseorang memiliki harta yang banyak, sebaiknya diselesaikan, ya, selagi dia hidup. Ini lebih afdal dibanding menunggu mati baru dibagikan warisan, karena ini akan membuka celah-celah perebutan harta warisan.
Ya, dan memang salah satu manfaat adanya wasiat, terutama wasiat yang dilakukan ya ketika masih sehat gitu ya. Jadi ketika sehat sudah dibagi-bagikan, ini lebih baik dibanding ya menunggu pembagian warisan. Dan justru memang ayat yang berkaitan dengan warisan itu turun, salah satu caranya adalah untuk mencegah adanya perebutan warisan. Karena perhitungannya diserahkan bukan kepada keinginan si pemilik harta, tetapi harus tunduk kepada ketentuan syariat. Ya, baik, demikian mungkin. Bu Dayelis berkata rumah tinggal nggak mungkin dibagi satu hidup. Ya, bisa Bu Dayelis. Jadi misalnya seseorang itu punya rumah, misalnya orang tuanya kaya raya misalnya, anaknya ada 5, kemudian dia punya rumah 10. Itu boleh selagi hidup dia katakan rumah yang ini untuk anak ini, rumah yang itu untuk anak itu. Selagi hidup ya. Selagi hidup. Kemudian dia mengatakan rumah yang saya tinggali pun untuk anak yang terakhir. Tapi pembagiannya nanti setelah meninggal. Ya, ini boleh ya. Kayak gitu. Jadi kalau memang sudah ditetapkan selagi hidup itu boleh karena itu jatuhnya bukan warisan tapi hibah ya. Jadi orang tua itu mengatakan ketika hidupnya ya aku punya 10 rumah, 2 rumah ini untuk si A, 2 rumah untuk si B, 2 rumah untuk si C, ini boleh ya. Kayak gitu boleh. Nah, ya demikian ya. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.